Hai teman-teman, jumpa lagi di PF Camp. Kali ini kita akan coba mereview satu tenda dari Sentrip. Ini termasuk tenda mini tunnel. Namanya adalah Sentrip Mini Tunnel Tent. Hai, sebelum menonton video ini, bantu channel kami untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe ya. Selamat menonton. Tenda mini tunnel dari Sentrip ini secara ukuran ini lumayan kecil ya kalau di packing seperti ini. Jadi ini memang biasanya digunakan oleh orang-orang yang campingnya itu motocamp ya, yang pakai sepeda motor. Ini juga bisa sebenarnya digunakan untuk pendakian karena lumayan ringan ya, lumayan ringan sekali, dan ini tidak memakan tempat. Jadi ukuran ini kalau misalkan kita bandingkan dengan kursi, ya, ini bisa masuk ya, pas seukuran kursi. Jadi ini lumayan ringan ya, lumayan ringan, mungkin beratnya nggak sampai 5 kilo ya, dan ini cocok kalau teman-teman mau berpergian dengan alat-alat yang minimalis, itu bisa menggunakan tenda ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat isi dari paket ini atau dari tas ini ya, apa aja isinya di dalamnya. Nah, di sini ada 2 pengait, tinggal kita pencet saja lalu kita buka pengaitnya. Gampang. Oke. Di dalamnya di sini ada paket tendanya. Ini merupakan outer sekaligus innernya di sini. Nanti kita akan buka. Berikutnya di sini ada poolnya ya, atau tiangnya. Dan untuk tiang dari tenda ini teman-teman, ini sudah menggunakan bahan aluminium alloy ya. Jadi ini poolnya ini ringan sekali ya, ringan, tapi ini cukup kokoh. Ada 2 warna di poolnya ini, ada warna silver dan ada juga yang warna hitam. Yang warna hitam nanti untuk sisi sebelah depan, sedangkan yang warna silver ini untuk sisi sebelah belakang. Oke. Nah, berikutnya dilengkapi juga dengan pasak dan juga tali ya ini. Kita lihat model pasaknya ini berbeda dengan pasak-pasak tenda pada umumnya ya, jadi ini pasak Y ya. Dan ini sangat ringan sekali, namun ini kokoh karena ini juga materialnya aluminium alloy ya. Meskipun ringan tapi ini kokoh, ringan sekali teman-teman. Kemudian dilengkapi juga dengan tali ya, tali yang kita gunakan untuk mengencangkan tenda nanti. Untuk pasak ini teman-teman, ini jumlahnya ada 19 pasak ya. Dari paket pembawaan ini ada 19 pasak. Kemudian untuk jumlah talinya ini ada 11 tali ya. Ini ada 11 tali. Saya kira seperti itu. Cukup ini aja kelengkapannya, ini hanya tali, kemudian pasak di sini. Kemudian ada poolnya, ada 2 pool dan tendanya sendiri, dan tentu saja tempat penyimpanan pasak dan tali dan juga frame-nya atau poolnya ini. Oke, kita akan coba buka yang tendanya ini. Untuk tenda ini teman-teman, ini sudah berbahan Oxford 150D. Jadi ini cukup tebal, dengan sisi atas warna hitam dan sisi bagian dalamnya nanti warnanya silver seperti ini ya. Ini untuk outernya. Nah, sedangkan ini adalah innernya. Untuk inner ini bahannya polyester ya, polyester dengan warna karkol atau abu-abu seperti ini. Oke, penasaran bagaimana penampakan tenda ini? Yuk sekarang kita akan bangun tenda ini sama-sama. Kita sekarang akan memasang tenda. Caranya adalah pertama kita bentangkan dulu tendanya di tanah. Kemudian sisi yang belakang ini kita pasak dulu ya, biar nanti lebih mudah dalam pemasangan. Oke, setelah kita memasang pasak yang bagian belakang, kita akan coba masukkan frame tenda. Di sini ada 2 warna, yaitu warna hitam dan warna silver. Untuk menandai di bagian
tempat memasukkan tiang ini atau pool ini ada tanda ya teman-teman. Kalau yang tanda yang ini ada warna silver, berarti nanti ini juga warna silver ya. Sedangkan yang bagian depan di sini ada warna hitam ya. Ada warna hitam di sini. Nanti ini juga bagian yang warna hitam. Jadi yang warna hitam ini yang di bagian depan gitu ya. Oke, langsung kita masukkan yang silver dulu. Nah, penampakan seperti ini. Kalau udah kita pasang, yang sisi belakang ini warna silver, kemudian yang sisi depan ini warna hitam ya. Oke, di bagian bawah sini ini ada pengaitnya. Nanti kita masukkan ke frame-nya ya, yang sisi sebelah sini. Ini kita masukkan saja. Nah, yang di sisi sebelah sana yang berlawanan itu juga kita masukkan seperti ini. Jika sudah masuk semua, nanti bentuknya seperti ini. Jadi ada dua sisi, yang bagian depan sama yang bagian belakang. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik saja bagian depan ini ke arah depan, sehingga langsung berdiri tendanya. Kalau sudah berdiri seperti ini, maka kita tinggal pasak yang bagian depan ya, supaya tidak roboh lagi. Agar tenda ini bisa berdiri dengan kokoh, maka kita akan pasang-pasang ke semua sisinya ya. Begini penampakannya setelah tenda ini kita dirikan dan kita pasang semua pasaknya dan juga tiang flashitnya. Dan tenda ini teman-teman, mulai yang dari depan sampai yang belakang ini memiliki panjang 435 cm ya, jadi hampir 4,5 meter. Sedangkan tinggi dari tenda ini untuk yang bagian belakang ini ya, ini tingginya adalah 135 cm. Sedangkan yang bagian depan ini tingginya adalah 160 cm. Sementara untuk lebar dari tenda ini adalah 240 cm ya. Jadi hampir 2,5 meter. Nah, begini kondisi dalam tenda ketika belum dipasang inner ya. Jadi ini cukup lega, cukup luas. Kalau teman-teman mau piknik di sini, ini bisa tinggal memasang tikar saja, maka ini sudah bisa kita gunakan. Oke, kita sekarang akan memasang inner yang bagian dalam ini. Cara masangnya cukup kita kaitkan saja pengait ini di masing-masing ini ya. Ini ada pengaitnya ya, kita tinggal kaitkan saja nanti. Untuk memasang inner ini teman-teman, ini ada beda warnanya ya. Ini ada yang warna hitam, yang ini ada yang warna merah. Nah, yang warna merah ini nanti akan kita kaitkan di bagian tengah ya. Nah, ini ada tandanya warna merah sama warna merah, maka ini kita kaitkan di tengah. Oke, baru yang samping-samping menyesuaikan ya.
Setelah semua dipasang, begini penampakannya ya. Ini tampak depan, ini yang samping ya. Kita bisa beraktivitas juga di sebelah sini, yang samping. Oke, ini tampak belakang. Baik, tenda sudah terpasang. Sekarang mari kita review bagian-bagian tendanya ya. Ayo sini. Baik teman-teman, kita mulai dari yang paling depan dulu ya, bagian depan. Di sisi sebelah kiri dan kanan tenda ini ada resleting ya, ada pintu yang bisa kita buka juga. Oh, jendela ya nih. Ini jendela. Nah, di dalamnya ini ada mesh ya. Ini bisa kita lipat. Nah, demikian juga yang bagian sini. Ini kita bisa buka. Jadi ini sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau teman-teman ingin suasananya lebih terang, ini bisa kita gulung saja untuk jendela ini. Tapi kalau pengen yang lebih privasi lagi, bisa kita tutup ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Baik, masuk yang bagian dalam. Di sini ada tali, teman-teman. Ya, ada tali. Ini fungsinya adalah untuk mempertahankan frame yang ada di depan dan juga yang belakang ya, biar nanti nggak goyang-goyang. Sebelah sini sudah dilengkapi dengan hook ya. Ini bisa kita gunakan untuk menggantungkan lampu. Ya. Baik, di bagian inner ini atau ruang tidur, di sini ada resleting ya, yang warna merah ini. Ini kita gunakan untuk menyalurkan kabel. Jadi kalau teman-teman camping lalu charger HP-nya di dalam biar nggak kena hujan, maka di sini kabelnya bisa kita salurkan lewat lubang ini. Kita coba lihat bagian dalamnya. Cara membukanya ini adalah bukaan samping ya teman-teman. Jadi nanti menggulungnya ke samping. Nah, kita buka seperti ini, lalu kita gulung saja. Panjang dari ruang tidur ini adalah 220 cm ya. Jadi ini 2 meter lebih. Sedangkan lebarnya ini 170 cm. Sedangkan ketinggiannya ini adalah 120. Jadi ini idealnya digunakan untuk 2 orang ya. Kalau mau yang lega itu 2 orang. Tapi kalau misalkan ditambah dengan 1 anak kecil itu masih bisa ya. Tinggal disesuaikan saja. Ini adalah kondisi dari ruang tidurnya. Nah, untuk ventilasi ini ada di sebelah kiri dan kanan dari ruang tidur ini. Cara membukanya dari bagian luar sini. Ini ada pengaitnya, tinggal diledkan aja di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ventilasi udara bisa masuk lewat sini. Nah, kemudian untuk teras tenda yang bagian samping ini bisa kita sesuaikan ketinggiannya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti suasana agak hujan begitu, kita bisa lepas yang bagian sini sehingga air bisa turun ke bawah, atau mungkin bisa kita pendekkan seperti ini ya, baru kita tarik sehingga air itu dari depan akan mengalir ke bawah ya, ke bagian belakang. Nah, tapi teman-teman, apabila hujannya deras, mungkin yang bagian sini ini bisa kita tutup saja. Untuk pemasangan tenda ini juga bisa kita padukan dengan flysheet di depannya, supaya kita bisa mendapatkan ruang yang lebih luas untuk area kumpul, masak-masak, dan bercengkrama dengan teman-teman ya. Kita sekarang akan coba berikan kelebihan dan kelemahan dari tenda ini ya. Tidak ada mesh untuk pintu samping dan depan. Nah, ini. Di sini nggak ada meshnya teman-teman. Di depannya juga nggak ada meshnya. Ya, biasanya kalau tenda-tenda yang glamping itu kan ada meshnya. Jadi kalau ini kita buka biar serangga nggak masuk, kan meshnya ada di depan, samping juga ada meshnya. Ini nggak ada. Jadi kalau ini kita tutup pintunya, pintu samping kita tutup, pintu depan kita tutup, ya berarti ya kayak kita di dalam gua gitu, terkurung di dalam gitu. Bahan inner ya,
bahan inner yang ini, yang untuk kamar ini tidak anti air ya teman-teman. Jadi kalau hujan harus ditutup. Kalau enggak ya nanti ini bahannya polyester, tapi ini enggak anti air ya. Tapi kalau untuk menahan sementara oke lah. Tapi kalau hujannya deras dia bisa tembus. Kondensasi teman ya. Jadi ini kalau hujan deras ini tetap kondensasi ya. Meskipun enggak parah ya. Ya wajar lah kondensasinya. Tidak bisa sholat di dalam tenda ya. Karena tendanya ini tingginya hanya 122 cm. Jadi kita nggak bisa sholat di dalam sini. Di depan sini pun tingginya 160. Jadi kita ya agak bungkuk gini ya kalau kita mau sholat di sini. Sehingga ini memang kurang cocok untuk sholat. Kalau dipasangkan juga bisa, tapi di dalam nggak bisa. Outer bagian belakang ini tidak presisi dengan innernya ya. Coba kita lihat. Ya bagian belakang ini. Ini outer sampai sini aja. Ya. Nah terus untuk tempat tidurnya ini sampai sini. Jadi ini nggak presisi. Jadi bagian sini terbuka, masih kelihatan dari luar. Jadi harusnya kan ini bisa masuk ke sini ya untuk outernya ini, sehingga ini bisa menutupi bagian innernya. Ya, ini enggak. Jadi ada sekitar ya 20 sentian lah ya. Ini yang nggak tertutupi dengan outernya ini. Hujan pun kalau masuk bisa langsung menembus ke innernya ini. Ringan karena beratnya ini hanya 4,9 kilo, jadi nggak sampai 5 kilo teman-teman ya, dan ringan sekali ini. Praktis karena kalau di packing itu tidak memakan banyak tempat. Jadi kalau motocamp pakai tenda ini juga bisa, tinggal ditaruh di bagian belakang jok saja, bisa langsung gas ya. Waterproof 2000 mm. Jadi kualitas dari bahan ini Oxford 150D 2000 mm. Kalau untuk curah hujan di Indonesia ini cukup baik ya. Jadi ini enggak tembus gitu. Frame-nya ini sudah berbahan aluminium alloy ya. Ringan tapi juga kokoh. Desain dari tenda ini estetik. Coba kita lihat teman-teman dari jauh. Lihat. Nah, desainnya cukup estetik sekali, apalagi kalau kita padukan dengan flash seat ini tambah jos ya. Lihat, kalau kita pasang sayapnya kiri kanan ini lebih mirip seperti pesawat terbang. Mantap. Terdapat ruang santai yang cukup luas. Jadi di sini kalau kita masuk ya di ruang ini cukup luas sekali. Bahkan ini bisa kita pasang folding bed ya. Kita bisa pasang lagi, bisa digunakan untuk tidur juga di ruang ini. Kalau teman-teman motovlog pakai sepeda motor bisa masuk dan parkir di area di sini. Coating di bagian bawah ya. Ini warnanya silver teman-teman. Dan silver ini bisa meredam panas dan juga tidak gelap. Apalagi kalau tenda ini kan warnanya hitam ya yang saya pilih. Ini kalau semuanya hitam kan gelap ya. Kalau warnanya silver ini kalau malam hari itu tidak terasa gelap. Terdapat resleting di bagian kiri ruang tidur yang bisa untuk menyalurkan kabel listrik ya. Nah ini ada resletingnya, bisa kita buka tutup. Kabel bisa masuk sini ya. Jadi kalau teman-teman mau menyalurkan listrik dari colokan itu nggak masuk lewat pintu kamar, tapi ada lubang sendiri. Jadi ini kan memudahkan kita untuk memasukkan atau mengeluarkan kabel listrik. Kamar tidur ini cukup luas, ukurannya adalah 220 cm untuk panjangnya ini, lebarnya ini 170 dan tingginya ini 122 cm. Dan ini cukup lega untuk camping 2 orang ya. Memang tenda ini didesain untuk motovlog ya. Camping dengan jumlah anggota 1 atau 2 orang. Ventilasinya bagus ya. Di sini ada lubang ventilasi di kiri kanan ya. Sini. Kemudian di tempat tidurnya juga ada ventilasi mesh ya bahannya, sehingga sirkulasi udara bisa masuk. Samping juga bisa kita buka sehingga udara bisa masuk dengan lancar. Demikian tadi adalah review singkat tentang tenda Centrip Mini Tunnel ini. Apakah teman-teman tertarik memiliki tenda seperti ini? Jika tertarik, saya sudah memberikan link ke toko di marketplace yang ada pada deskripsi. Channel ini berafiliasi dengan beberapa toko-toko yang ada di marketplace yang menyediakan tenda ini. Teman-teman yang tertarik bisa cek di deskripsi, kemudian bisa masuk ke toko favorit teman-teman. Di situ juga sudah ada harga terbaru dari
tenda ini. Oke, sekian review dari kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. PF Camp, satu tenda, sejuta cerita. Sampai jumpa.